Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ade with Angie. Jadi hari ini kita punya acara ya Pak Su. Ya betul. Kita mau mengundang siapa Pak Su? Teman-teman Indonesia yang udah kenal tapi nggak pernah datang ke rumah. Ya kita undang mereka makan siang hari ini. Jadi mumpung cuaca masih bagus ya Pak Su. Ya betul. Hari ini cuaca sangat cerah. Ya, dan ini kan sudah mulai memasuki musim gugur ya teman-teman. Jadi sebelum dingin, kita mau mengundang teman-teman untuk makan siang. Menu kita apa Pak Su hari ini? Menu kita hari ini lontong Medan. Nanti kita liatin teman-teman ya, menu kita. Jadi kita itu bangun pagi teman-teman. Tadi kita mulai mempersiapkannya dari kemarin ya, tapi ada beberapa yang harus dimasak hari ini, jadi kita bangunnya agak cepetan. Padahal ini weekend ya Pak Su. Iya, biasanya kalau weekend kita bangunnya paling cepet jam 10-an ya. Tadi kita bangun jam berapa sih? Jam 7. Tapi nggak apa-apa, demi menjamu teman-teman ya kan, kita harus dong persiapkan yang kita usahakan yang terbaik. Tapi kalau misalnya ada kekurangan ya pasti mereka juga bisa memaklumi, kan kita tidak jualan ya, kita bukan pedagang ya kan. Jadi ini mulai masuk musim gugur ya. Ya betul, udah mulai agak dingin ya. Ini anginnya udah mulai kencang. Anginnya kencang hari ini ya. Jadi kita manfaatkan hari ini teman-teman, mengundang teman-teman komunitas Indonesia, tidak semua ya, tapi sebagian saja, karena kapasitas rumah juga tidak bisa muat banyak orang. Ya, betul. Jadi kita hanya mengundang teman-teman yang terdekat saja. Oke, nanti kita liatin ya Pak Su menu-menu kita ya. Ya, gimana komentar mereka? Ya, jadi demikian video hari ini teman-teman. Ikutin terus keseruan kami nanti bersama teman-teman Indonesia. Di sini saya itu kemarin mulai menyiapkan flah kue sus ya teman-teman, karena saya mau bikin kue sus juga untuk teman-teman Indonesia yang bakal datang nanti. Jadi dicicil ya istilahnya, tidak semua dikerjakan tadi pagi, ada sebagian yang mulai kami kerjakan semalam ya, kemarin malam. Jadi begitu selesai kerja, saya dan Pak Su ke grocery store untuk belanja sedikit bahan-bahan makanan dan lalu menyiapkan apa yang bisa kita siapkan dari kemarin malam. Paginya ini baru saya siapkan kulit kue susnya. Pak Su dari kemarin udah mulai motong-motong sayur, udah mulai siap-siap bahan-bahan yang akan dimasak pagi hari ini. Jadi ide untuk mengundang teman-teman Indonesia datang ke rumah untuk makan ini pun dadakan ya teman-teman, karena ini udah mulai masuk musim gugur, sebentar lagi juga sudah mulai dingin. Jadi biasanya kalau dingin itu kan kita sibuk kerja, jarang ya bisa kumpul-kumpul, bisa ikut makan-makan. Jadi kami berinisiatif mengundang teman-teman untuk datang ke rumah. Kebetulan juga sih ada beberapa teman yang tinggal di sekitar rumah tapi belum pernah main-main. Jadi kami ajak mereka untuk main-main ke rumah, sekalian menjamu mereka makan siang. Saya itu bukan pecinta kue wajik ya teman-teman. Jadi saya kalau di Indonesia jarang sekali makan kue wajik, karena bukan sesuatu yang memang saya suka atau doyan ya. Tapi saya nggak tahu kenapa kemarin malam itu saya tiba-tiba pengen aja makan kue wajik. Jadi mumpung bahan-bahan itu ada di rumah dan juga bukan kue yang rumit ya. Jadi saya memutuskan untuk membuat kue wajik untuk jamu teman-teman yang akan datang nanti. Jadi ini saya tiba-tiba aja sih kepengen gitu teman-teman. Dan kebetulan ada gula kelapa yang kemarin saya beli di
grocery store, dan gula kelapanya ini cantik sekali warnanya. Makanya jadi saya tuh langsung bilang sama Pak Su, kayaknya gula kelapa ini warnanya sangat bagus, cocok ya kalau untuk makan, untuk dibuat kue wajik. Nah, biar menu kita makin komplit dan makin klop, kita itu masak rendang kentang ayam, teman-teman. Jadi ini bumbu-bumbunya ini saya pakai bumbu instan ya, teman-teman. Di sini kan jarang bisa dapat bumbu yang fresh, tapi bumbu instan ini kami juga ada tambah sedikit dengan bumbu-bumbu yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Jadi biar wanginya itu dan rasanya itu makin tajam ya, makin kuat. Rendang itu kan kalau misalnya dimasak itu harus berlemak ya kan. Jadi kita tambah sedikit bumbu-bumbu yang sudah kita punya dari kulkas ya, udah kita persiapkan sebelumnya. Nah, ini lodeh, teman-teman. Awalnya lodeh ini saya hanya pakaikan labu siam dan wortel. Tapi setelah saya lihat-lihat ternyata ternyata masih ada sayur nangka. Jadi daripada sayur nangkanya mubazir, akhirnya saya masukkan saja ke dalam sayur lodehnya. Nah, di sini diaduk-aduk itu kan belum kelihatan ya sayur nangkanya, tapi setelah saya ngaduk-ngaduk dan saya lihat, oh ternyata masih ada sayur nangkanya, baru terakhir saya masukkan sayur nangkanya, teman-teman. Dan ternyata memang setelah masuk sayur nangka, sayur lodehnya makin sedap ya. Nah, di sini sudah saya tambahkan sayur nangkanya. Nah, kita juga masak bihun, jadi biar seperti semakin mirip dengan lontong Medan ya, teman-teman. Kalau lontong sayur Medan itu kan identik ada sedikit bihunnya ya, jadi kita masak sedikit dan ternyata bihunnya itu memang enak banget walaupun polos aja. Nah, Pak Su saya minta juga untuk goreng telurnya. Nggak tahu ya, kalau menurut saya sambal telur itu ya telurnya harus digoreng sebentar ya, dan setelah digoreng itu kan memang kecium loh wanginya dan teksturnya itu kan makin cantik ya. Nah, awalnya saya mau kasih pete, teman-teman, tapi karena pete juga sedikit langka di Halifax ini, jadi ya ternyata tidak begitu ada ya pete dan jarang ketemu. Saya hanya pakai sambal cabenya doang. Nah, ini pada saat Pak Su masukkan bumbu-bumbu ini, perbawangan dan percabean di sini, saya tuh masih menganggap remeh loh. Saya itu masih bilang sama Pak Su, ini cabenya cuma segini, ini apa nggak ditambah. Untung aja ya Pak Su bilang jangan ditambah karena cabai ini memang pedas.
Nah, saya nggak tahu apakah karena udah kelamaan di sini jadinya level percabean di lidah saya itu kurang, atau memang cabenya ini yang terlalu pedas. Nah, begitu dimasukkan kacang buncisnya, pada waktu saya makan tadi siang, ternyata itu pedasnya menurut saya itu sangat pedas. Tapi menurut teman-teman yang datang tadi siang itu nggak terlalu pedas, biasa aja. Jadi saya nggak tahu teman-teman apakah level kepedasan tingkat saya itu udah turun karena udah lama tinggal di sini atau bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti tauco satu kuali ini teman-teman habis, ludes semua. Jadi semua makan ini kita persiapkan di backyard teman-teman, karena kita mengundang teman-teman yang akan datang itu ada mungkin sekitar hampir 8 orang sampai 10 orang. Jadi kalau kita makan siang di ruang makan itu kayaknya nggak cukup ya, karena ruang makan kita juga tidak begitu besar. Dan saya juga merasa kalau cuaca bagus begini enaknya makannya itu di luar. Kondisi saat ini memang dia kelihatannya panas ya, terik mataharinya itu sangat cerah, tapi sebetulnya anginnya itu lumayan dingin teman-teman. Jadi lebih enak makan-makan itu di luar rumah. Jadi kita ini menyiapkan semuanya itu di luar rumah. Jadi begitu teman-teman datang, mereka langsung ke backyard dan santap makan siang bersama di sana. Jadi setelah teman-teman tiba, kita itu ngobrol sebentar, lalu saya minta mereka mulai mulai makan siang, karena kan sudah hampir jam 1:30, sudah waktunya makan siang. Jadi inilah keseruan kami teman-teman, banyak canda tawanya. Oh ya, dan di sini juga ada teman yang bawain buah, ada yang juga bawain minuman dan juga cinnamon roll. Jadi makanan kami itu makin bervariasi. Jadi kalau makanan banyak, kita itu bisa ngobrol lama sambil makan cemilan, sampai-sampai kita itu beberapa kali pindah tempat teman-teman, karena teman-teman yang datang itu mereka senang dengan sinar matahari, mereka mencari sinar matahari. Jadi mumpung belum dingin kan, kata mereka itu ya berjemur dulu karena kan entar lagi dingin tuh. Nah, disinilah keseruan kami, banyak canda tawanya, dari yang duduk, dari berdiri, dari backyard pindah ke deck. Tidak terasa memang sudah beberapa waktu tidak jumpa, begitu berjumpa banyak sekali obrolan canda tawanya teman-teman.
demikianlah teman-teman kunjungan dari teman-teman komunitas Indonesia di Halifax hari ini. Kami itu sangat senang bisa berjumpa, kami banyak sharing, bercerita, bercanda, dan ternyata sudah sekian lama tidak jumpa, ternyata 4 jam itu cepat sekali berlalu. Tahu-tahu teman-teman dari jam 1 sampai jam setengah 6 itu nggak terasa. Jadi kita dari satu tempat pindah ke tempat yang lain, banyak bercerita, dan makanan hari ini boleh dikatakan 75%, 80% habis semua. Jadi meskipun ada sedikit yang belum sempurna di bagian makanan, tapi teman-teman kami itu sangat menikmati makanan yang kami suguhkan hari ini. Jadi banyak yang sudah habis, tak bersisa. Jadi yang bersisa itu hanya sedikit saja ya, nanti kita bisa makan ya Pak Su untuk makan malam nanti. Dan kami itu happy banget teman-teman. Jadi capeknya dari kemarin kita menyiapkan makanan, pagi ini bangun pagi, tapi begitu melihat teman-teman yang datang, mereka menikmati makanan yang kami buat itu, kami merasa happy dan capeknya pun hilang. Jadi saya sangat bersyukur juga hari ini Pak Su banyak membantu di bagian masak-memasak. Hampir 80% makanan hari ini itu dimasak Pak Su teman-teman. Jadi tauco udang, bihun, sambal telur, sayur lodeh itu semua Pak Su yang masak. Jadi memang idenya dari saya, tapi Pak Su yang turun tangan. Jadi hari ini Pak Su harus kasih dia 2 jempol ya. Jadi saya cuma bagian sedikit mengatur di bagian ide, kue-kue, menu-menu itu memang ya, tapi kalau bagian yang turun tangan, bersyukur Pak Su bisa masak, dan dia juga ternyata sangat hobi masak. Jadi kita happy ya kalau punya partner yang hobi masak, supaya lain kali kalau ada kumpul-kumpul lagi kita nggak ribet sendirian teman-teman. Jadi terima kasih hari ini teman-teman sudah mau menonton video kami dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman komunitas Indonesia di Halifax yang datang dan juga mendukung video dan YouTube kami ya teman-teman. Bahkan mereka yang mengingatkan kenapa nggak diambil video ini, kenapa nggak diambil video itu. Jadi tadinya itu saya awal-awalnya agak sedikit merasa tidak enak, karena kan kita lagi happy-happy ngumpul, kalau kita ngevideoin terus kan menurut saya kurang sopan ya. Tapi ternyata ada temen yang malah mengingatkan, dan mereka itu malah nanya kapan ini diupload malam ini ya. Jadi mereka itu dengan antusias dan penuh dukungan, kami merasa sangat terbantu dan merasa sangat dihargai. Terima kasih untuk supportnya teman-teman komunitas Indonesia di Halifax ya. Video ini akan saya tadi ngomong sama Pak Su, video ini harus diupload malam ini juga. Karena saya udah jawab ke mereka, malam ini juga nanti saya upload. Jadi terima kasih sekali lagi. Tunggu lagi video kami yang berikutnya. Semoga video kali ini menghibur dan bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.